itu lebih serius lagi. Secara umum, anak-anak yang terkena stunting itu mengalami keterlambatan pertumbuhan, baik secara fisik maupun cara berpikir gitu. Bahkan anak-anak yang terkena stunting itu memiliki resiko penyakit kronis jadi lebih tinggi saat mereka dewasa gitu. Nah, ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMK Bakti Mulia Pare, podcast pendidikan masa kini. Saya Aca. Kali ini kita akan membahas tentang pencegahan stunting dan anemia. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita perkenalkan terlebih dahulu. Bisa dimulai dari kakak yang sebelah kanan. Iya, perkenalkan nama saya Naya dari kelas 11 akuntansi 2. Perkenalkan, nama saya Feby dari 11 layanan kesehatan 1. Nah, di podcast kali ini kan kita ngebahas tentang pencegahan anemia sama stunting nih. Kalau boleh tahu, pencegahan anemia sama stunting itu apa sih, Kak? Pertama-tama kita perlu ngerti dulu nih, apa itu anemia dan stunting. Anemia itu adalah kondisi di mana tubuh kita kekurangan sel darah merah atau hemoglobin. Sedangkan stunting itu adalah gangguan pertumbuhan biasanya pada anak-anak. Itu karena kurangnya gizi dan karena ibunya stunting. Nah, kedua masalah ini tuh saling berkaitan dan sering banget terjadi pada remaja sekarang nih, Kak. Nah, kalau gitu boleh tahu nggak penyebab stunting sama anemia itu apa? Oke, untuk penyebab anemia dulu ya. Ya. Oke, yang pertama adalah kekurangan zat besi. Zat besi itu kan berfungsi untuk produksi hemoglobin di dalam tubuh kita yang membantu sel darah merah membawa oksigen. Jadi kalau misalkan kita kekurangan zat besi itu bisa mengakibatkan kita jadi kayak kesulitan konsentrasi, sakit kepala, bahkan rambut rontok. Terus faktor penyebab yang kedua yaitu kekurangan vitamin B12 dan juga folat. Vitamin B12 itu berfungsi untuk memproduksi sel darah merah. Jadi kalau misalkan kita kekurangan vitamin B12, itu akibatnya produksi sel darah merah dalam tubuh kita itu jadi kurang maksimal gitu. Terus faktor penyebab yang ketiga itu adalah kekurangan darah. Nah, ini biasanya diakibatkan kayak oleh cedera, terus kecelakaan, operasi, bahkan menstruasi berat. Terus untuk penyebab stunting ya, silahkan. Oke, untuk penyebab stunting itu ada salah satu penyebab utamanya itu malnutrisi kronis. Nah, malnutrisi kronis itu adalah kekurangan gizi secara jangka panjang. Biasanya dimulai dari semenjak 1000 hari setelah kelahiran sampai usia 2 tahun. Lalu ada pola makan yang tidak seimbang. Nah, biasanya ini ada kan Kak, kayak anak itu diet. Nah, dietnya ini tuh pilih-pilih makanan, nggak mau makan ini, nggak mau makan itu. Nah, itu biasanya kan dia itu milih-milih makanan karena takut ada gizi atau apa. Nah, itu bisa menyebabkan stunting juga. Dua, ada infeksi penyakit berulang. Nah, infeksi penyakit berulang itu biasanya kayak diare, habis itu penyakit pencernaan. Itu kan tubuh kita butuh banget nih gizi buat bisa nyembuhin penyakit itu. Itu bisa malah memperparah malnutrisi tadi dan menyebabkan stunting. Lalu kesehatan ibu yang buruk. Biasanya ibu yang dulu pas remaja kena anemia dan ibu yang biasanya mempunyai penyakit yang menular nih, itu anaknya bisa rentan kena stunting. Lalu ada sanitasi dan kebersihan yang buruk. Biasanya kan di pelosok-pelosok tuh kurang air bersih kayak gitu. Nah, air bersih itu kan namanya air bersih ya Kak, itu kan nggak ada bakteri, nggak ada apa ya. Nah, kalau airnya kotor itu kan bisa mengandung bakteri dan semacamnya lah. Itu bisa bikin anak itu bisa stunting juga gitu. Nah, dari tadi kan kita udah ngebahas nih pencegahan anemia sama stunting. Kalau boleh tahu, dampak stunting sama anemia itu apa sih, Kak? Oke, dampak stunting dan anemia. Untuk anemia dulu ya. Secara umum dampak dari anemia itu diantara lain kita jadi gampang merasa capek, terus pusing, lemas, sakit kepala, bahkan ada beberapa orang yang mereka itu mengalami anemia dan mereka merasa bahwa detak jantung mereka tuh kayak berdebar cepat gitu. Terus untuk penyebab dari stunting itu lebih serius lagi. Secara umum, anak-anak yang terkena stunting itu mengalami keterlambatan pertumbuhan, baik secara fisik maupun cara berpikir gitu. Bahkan anak-anak yang terkena stunting itu memiliki resiko penyakit kronis jadi lebih tinggi saat mereka dewasa gitu. Nah, ternyata penyakit anemia sama stunting itu semengerikan itu ya? Iya. Kalau boleh tahu nih, cara mencegah agar nggak
ada di keturunan kita tuh gimana sih Kak caranya? Oke, kita bahas tentang pencegahan anemia Ya. dulu nih ya. Untuk mencegah anemia itu kita bisa memakan makanan yang tinggi zat besi seperti kacang-kacangan, daging, hati. Dan untuk remaja putri itu biasanya kayak di sekolah-sekolah itu dikasih apa itu tablet tambah darah seminggu sekali itu. Nah itu kan juga mengandung zat besi, itu bisa untuk mencegah anemia. Nah untuk stuntingnya bisa dijelasin oleh Kak Naya. Oke, upaya untuk mencegah stunting yaitu peningkatan gizi pada ibu hamil dan juga ibu menyusui. Memastikan ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup, termasuk protein, zat besi, kalsium, dan juga vitamin. Setelah itu, memberikan ASI eksklusif kepada anak dengan cara mendorong ibu untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan anak. Lalu dilanjut dengan memberikan MPASI yang sehat dan juga aman. Terus upaya ini dilakukan agar anak yang lahir itu bisa tumbuh dengan baik dan tidak terkena stunting. Nah saya mau nanya nih Kak, menurut Kakak nih penting nggak sih edukasi tentang gizi? Kalau penting bisa dijelasin itu pentingnya kenapa? Itu penting banget nih, apalagi buat ibu hamil. Nah supaya anaknya nggak kena stunting, itu kan ibu hamil harus mengonsumsi nih makanan yang bergizi. Dan selain itu intervensi dari program pemerintah itu juga penting nih Kak, seperti suplemen zat besi, fortifikasi makanan itu juga perlu diperkuat nih supaya nanti kalau pas anaknya lahir itu nggak terkena stunting gitu. Iya. Nah tadi kan kakaknya udah jelasin nih cara mencegah sama penyebab dampak edukasinya. Terus sekarang boleh nggak kakak kesimpulin semuanya itu? Boleh. Oke, jadi kesimpulan podcast mengenai anemia dan juga stunting kali ini adalah kita sebagai generasi Indonesia Emas 2045 harus mulai peduli dan tidak meremehkan lagi mengenai anemia dan juga stunting. Kenapa? Karena dua hal ini penting banget untuk masa depan kita dan juga masa depan generasi kita selanjutnya. Jadi yuk mulai sekarang kita sama-sama lebih peduli dengan gizi dan juga kesehatan kita serta keluarga. Nah nih Kak, biasanya kan setiap Jumat tuh dikasih obat ya. Misalnya Iya. nggak diminum tuh boleh nggak sih? Atau wajib diminum? Sebenarnya wajib sih, karena itu kan juga penting banget untuk menambah zat besi dan juga vitamin B12 dalam tubuh kita. Penting banget untuk perempuan terutama. Jadi buat kalian yang dikasih obat kalau waktu di sekolah jangan dibuang ya teman-teman, diminum. Jangan. Oke, terima kasih ya Kak. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan jangan lupa subscribe, like channel ini agar kalian bisa ngikutin keseruan kita dan dengerin episode selanjutnya. See you next time semuanya. Bye bye.